Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Clarissa Raina, mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Satisfaction Index di rumah sakit. Untuk jurnal yang akan saya bahas kali ini berasal dari Bali Medical Journal yang dipublish pada tahun 2023. Jurnal ini berjudul Identifikasi dari Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan melalui Dimensi Kualitas Layanan, sebuah studi kasus dari Rumah Sakit ABC di Surabaya. Untuk latar belakang dari jurnal ini, nilai kepuasan pelanggan itu merupakan hal yang sangat signifikan di rumah sakit. Nah, karena hal ini mencerminkan tentang kualitas dari sebuah rumah sakit, penilaian itu tidak hanya dinilai dari pelanggan rawat jalan saja, tetapi juga pelanggan rawat inap. Selain itu, persaingan global untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga menjadi pertimbangan yang penting. Sehingga dari penelitian ini itu bertujuan untuk melihat kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kenyataan pelanggan di Rumah Sakit ABC Surabaya. Pada kasus ini, khususnya untuk pelanggan rawat inap di Rumah Sakit ABC Surabaya dan tingkat kepuasan pelanggan rawat inap di Rumah Sakit ABC Surabaya. Jadi, kepuasan pelanggan itu adalah nilai yang digunakan untuk mempertahankan kualitas penyedia layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan diklasifikasikan ke dalam faktor pasien dan sistem kesehatan. Untuk faktor pasien sendiri itu ada meliputi status kesehatan yang diharapkan, status demografi, dan faktor sosial ekonomi. Sedangkan untuk faktor sistem kesehatan itu meliputi penyedia layanan kesehatan, asuransi dan biaya, kepuasan dokter, perawat, dan staf lainnya. Untuk metodenya sendiri, ini merupakan penelitian cross-seksional. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai tolak ukur nilai kepuasan pelanggan. Data sekunder itu digunakan untuk mengidentifikasi masalah di Rumah Sakit ABC Surabaya. Peneliti lalu melakukan eksplorasi data primer selama 3 minggu dengan menyebarkan kuesioner kepada 131 responden rawat inap. Nah, penelitian ini menggunakan indeks kepuasan pelanggan untuk mengukur persentase tingkat kepuasan pelanggan dan menggunakan importance performance analysis untuk menunjukkan indikator mana yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi, tabel 1 itu menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan diukur di dalam kuesioner. Lalu untuk yang tabel kedua itu skala yang digunakan di dalam kuesioner tersebut dibagi menjadi 4, yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Lalu untuk hasilnya sendiri, jadi analisis untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di rumah sakit ini menggunakan indeks kepuasan pelanggan. Tahap awalnya itu menentukan nilai MIS atau Mean Importance Score dan MSS atau Mean Satisfaction Score. Nah, untuk menentukan weight faktornya itu dilihat dengan mencari WS atau weight score masing-masing pelayanan dengan cara mengalihkan MIS dengan MSS untuk setiap dimensi pelayanan rumah sakit ABC. Nah, dan setelah semua didapat, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menjumlahkan semua skor bobot untuk mendapatkan weight total. Nah, kesimpulannya dari sini disimpulkan bahwa nilai kepuasan pelanggan rumah sakit itu 73,2%. Nah, hasil metode dari IPA itu menunjukkan bahwa ada 12 atribut layanan yang memenuhi harapan pelanggan. Tetapi ada 3 atribut yang jauh dari harapan pelanggan, yaitu tempat parkir, ketepatan waktu kunjungan dokter, dan waktu tunggu pelayanan.
Sehingga ketiga atribut tersebut harus diperbaiki oleh manajemen rumah sakit. Untuk kesimpulannya, kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit APJ Surabaya itu berada di bawah standar pemerintah. Dari sini, saya merumuskan tentang dimensi pelayanan yang dapat dinilai berdasarkan nilai kepuasan pelanggan di rumah sakit saya bekerja. Untuk yang dimensi pertama dari tangible, untuk pertanyaannya, apakah ruang tunggu pasien terlihat rapi dan bersih? Apakah kamar rawat inap terlihat rapi dan bersih? Apakah terdapat ruang parkir yang cukup bagi pengunjung? Apakah terdapat akses ruang parkir yang mudah? Apakah toilet pasien bersih dan nyaman digunakan? Dan apakah terdapat papan petunjuk ruangan yang jelas dan informatif? Lalu untuk dimensi kedua atau reliability, untuk pertanyaannya, apakah karyawan rumah sakit sopan dan ramah? Apakah proses administrasi berjalan dengan cepat dan mudah? Lalu apakah informasi yang didapatkan dari petugas rumah sakit jelas dan mudah didapatkan? Apakah petugas farmasi menjelaskan cara minum obat dengan jelas dan lengkap? Apakah dokter datang tepat waktu dalam memeriksa pasien, dan apakah biaya rumah sakit terjangkau oleh pasien? Untuk dimensi ketiga atau responsiveness, untuk pertanyaan pertama, apakah dokter dan perawat dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kesehatan yang diderita? Apakah pegawai rumah sakit tampak senang membantu pasien? Apakah pegawai rumah sakit membantu segala kebutuhan pasien? Dan apakah pegawai rumah sakit menyelesaikan keluhan pasien dengan cepat? Lalu untuk dimensi keempat, yaitu assurance, untuk pertanyaannya, apakah kerahasiaan pasien terjamin? Apakah pasien dilayani tanpa diskriminasi? Apakah petugas rumah sakit berkompeten dalam melaksanakan tugasnya? Apakah petugas rumah sakit melaksanakan tugasnya dengan cepat? Apakah pasien merasa nyaman dan aman selama berada di rumah sakit? Dan apakah penjelasan petugas rumah sakit jelas dan dapat diterima? Untuk dimensi terakhir atau dimensi empati, itu pertanyaannya, apakah petugas rumah sakit sabar dalam menjalankan tugasnya? Apakah petugas rumah sakit memberikan waktu bagi pasien untuk bertanya akan penyakitnya? Apakah petugas rumah sakit memberikan waktu bagi pasien untuk mencerna informasi yang telah diberikan? Dan apakah terdapat kotak komplain bagi pasien? Berikut untuk pertanyaan-pertanyaannya. Lalu untuk customer satisfaction index sendiri, nanti dinilai dengan, mengalihkan weight factor, weight score, didapatkan weight median total, dan didapatkan presentasenya dengan, customer satisfaction index itu ada beberapa macam. Kalau kurang dari 64% itu termasuk sangat rendah, dan lebih dari 87% itu termasuk excellent atau sangat bagus. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.